Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan materi pada sesi yang kedua tanggal 15 April 2020. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi atau memaparkan judulnya yaitu pola hidup sehat bonus langsing. Kenapa saya menyampaikan materi yang berjudul tersebut? Karena saya menganggap judul ini cukup menarik bagi saya. Dan tentunya dengan ada kata bonus langsing, ini akan menarik juga untuk yang lainnya. Tentunya Bapak dan Ibu guru hebat juga pasti akan tertarik dalam pola hidup sehat bonus langsing tersebut. Kita lanjut saja. Di sini ada informasi nutrisi yang akan disampaikan. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan apa saja yang harus kita lakukan, ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi apa saja atau hal apa saja untuk menjaga kesehatan. Yang akan saya sampaikan ada 4 hal yang kita perlu lakukan. Di antaranya yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bernutrisi. Nah, di sini dimaksudkan dalam mengkonsumsi makanan bernutrisi yaitu kita dipastikan makanan Anda mengandung karbohidrat, protein, dan lemak baik. Jadi dipastikan ada asupan makanan dalam tubuh kita berupa karbohidrat, protein, dan lemak baik dalam mendukung kebutuhan nutrisi harian. Kemudian konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap jam makan untuk meningkatkan asupan vitamin dan mineral. Artinya setiap kita makan, baik sarapan pagi, makan siang, makan sore, atau makan malam, diusahakan mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan gunakan masker lebih dari sehari. Ini kebetulan dengan keadaan kita sekarang ini yang lagi mengalami atau sedang dilanda dengan COVID-19, ya, diusahakan jangan menggunakan masker lebih 1 hari. Mengapa tidak boleh menggunakan masker dalam 1 hari, lebih dari 1 hari? Karena bakteri yang hinggap di dalam masker tersebut, ya, sudah melekat di dalam masker. Jadi kalau kita pakai masker 1 hari, pasti terdapat bakteri-bakteri yang hinggap di masker tersebut. Kemudian jangan menyentuh bagian luar dan bagian dalam masker yang telah dipakai. Tuh ya.
tidak boleh menyentuh. Masker yang sudah dipakai tidak boleh disentuh. Berikutnya, bila Anda menyentuh masker tersebut, pastikan cuci tangan dengan baik. Itu poin yang kedua. Lalu, poin yang ketiga yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan, yaitu cuci tangan dengan baik. Gunakan sabun antiseptik. Pastikan bagian tangan seperti telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kuku dibersihkan dengan baik. Cuci tangan minimal 20 detik. Sambil cuci tangan, kita bisa dengan menyanyikan lagu seperti lagu Happy Birthday sebanyak 2 kali. Jadi bisa mengulanginya sambil menyanyikan lagu Happy Birthday, bisa sambil menggerakkan tangan dalam mencuci tangan tersebut. Dan tak lupa gunakan antiseptik setelah cuci tangan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan, yaitu gunakan barang pribadi Anda. Maksudnya di sini adalah jangan berbagi barang pribadi seperti handuk, sikat gigi, botol minum, atau sedotan bersama orang lain atau ke orang lain, ya, ke orang lain. Walaupun keluarga sendiri, diusahakan jangan. Ya. Nah, ini untuk mencegah supaya badan kita tetap sehat. Jadi diulangi lagi, ada 4 poin atau 4 hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bernutrisi, jangan gunakan masker lebih dari 1 hari, cuci tangan dengan baik, gunakan barang pribadi Anda. Itu 4 hal yang perlu kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita selalu menyepelekan keempat hal tersebut. Ya, kita lanjutkan. Masih informasi. 4 kebiasaan hidup sehat. 4 kebiasaan hidup sehat. Di sini yang pertama adalah bijak dalam memilih makanan. Maksudnya bijak dalam memilih makanan adalah yang pertama, perbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kemudian hindari makanan cepat saji, makanan yang digoreng, makanan tinggi lemak dan garam, serta makanan dan minuman tinggi gula. Nah, ini poin yang ini biasanya sering kita abaikan, ya. Kalau kita malas memasak, pasti ingin cepat makanan cepat saji. Padahal itu tidak boleh atau kurang bagus. Kemudian makanan yang digoreng pakai minyak, itu juga hal yang sama tidak baik. Makanan yang mengandung garam banyak atau minuman yang mengandung gula yang tinggi, itu juga hal yang baik bagi tubuh kita. Itu pertama, kebiasaan hidup sehat. Kemudian yang kedua, kebiasaan hidup sehat yaitu olahraga teratur. Olahraga teratur, ya, olahraga teratur, olahraga minimal 30 menit, 30 menit setiap hari.
30 menit setiap hari. Ya, misalnya jalan kaki, jalan kaki 15 menit di pagi hari, kemudian jalan kaki 15 menit di sore hari. Itu yang kita harus lakukan, berolahraga minimal 30 menit. Atau melakukan olahraga minimal 3 sampai 5 kali dalam seminggu atau per minggu. Per minggunya kita berolahraga 3 kali atau sampai 5 kali dalam 1 minggu olahraga. Itu harinya terserah, kita sesuaikan saja dengan waktu yang kita punya. Yang penting kita melakukan olahraga dalam 1 minggu itu 3 kali sampai 5 kali. Itu ya, poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kebiasaan hidup sehat. Poin yang ketiga yaitu memantau berat badan ideal. Nah, ini selalu ditanyakan oleh kebanyakan orang, ya, memantau berat badan ideal. Berat badan ideal mendukung tubuh tetap bugar dan terhindar dari resiko terkena berbagai penyakit. Jadi intinya di sini kita bisa mengontrol berat badan kita itu. Apakah berat badan kita itu sudah overweight atau tetap ideal? Kalau sudah overweight berarti kita harus melakukan kebiasaan hidup sehat atau melakukan pola hidup sehat. Yang keempat, kebiasaan hidup sehat, yaitu berhenti merokok. Nah, berhenti merokok. Rokok dan vape, semacam vape itu sama menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Sudah tahu lah, merokok dapat menimbulkan kesehatan atau dapat membahayakan kesehatan. Itu keempat kebiasaan hidup sehat. Jadi yang harus kita lakukan dalam sehari-hari, kebiasaan hidup sehat itu ada 4. Yang pertama, bijak dalam memilih makanan. Jadi makanan itu jangan kita sembarang makan, jangan asal kita makan. Kita harus perhitungkan, kita harus bisa memilih makanan yang bagus, makanan yang baik bagi tubuh kita yang mana, minuman yang baik atau minuman yang tidak baik bagi tubuh kita mana. Kemudian yang kedua, olahraga teratur minimal 15 menit pagi hari, 15 menit sore hari, atau 3 kali sampai 5 kali berolahraga dalam 1 minggu. Dan yang ketiga, memantau berat badan ideal. Kita punya patokan, ukuran berat badan kita itu. Dan terakhir, berhenti merokok. Itu kebiasaan hidup sehat. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan. Di sini ada manfaat konsumsi air putih. Ya, konsumsi air putih setiap hari tentunya sangat penting bagi tubuh kita, dan diusahakan kita mengkonsumsi air putih itu minimal dalam 1 hari itu 8 gelas atau kurang lebih 2 liter dalam 1 hari. Apa saja sih manfaatnya meminum air putih? Satu, bisa bersihkan usus. Jadi membuang kotoran dari usus, itu jadi membersihkan usus. Yang kedua, manfaatnya menghilangkan toksin dalam tubuh kita. Biasanya toksin itu berupa racun ya. Yang ketiga, mencegah sakit kepala. Nah, ini yang sering Bapak Ibu guru yang hebat, apabila sering sakit kepala bisa minum air putih.
Kemudian manfaat yang keempat yaitu mempercepat metabolisme. Metabolisme arti yang lain yaitu pertumbuhan, pertumbuhan tubuh kita. Kemudian manfaat yang kelima memproduksi sel darah merah, ya. Jadi dapat memproduksi sel darah merah. Yang kekurangan darah bisa banyak minum air. Kemudian dan manfaat yang keenam dengan meminum atau mengkonsumsi yaitu menurunkan berat badan. Jadi yang Bapak Ibu guru hebat apabila ingin badannya turun bisa mengkonsumsi air putih. Ya, itu manfaatnya untuk mengkonsumsi air putih. Tadi disarankan air putih itu dikonsumsi dalam satu hari itu minimal 8 gelas, ya maaf, minimal 8 gelas atau setara dengan kurang lebih 2 liter. Itu apabila dikonsumsi sesuai ukuran itu, insya Allah manfaat-manfaat yang tadi disampaikan, membersihkan usus, menghilangkan toksin, mencegah sakit kepala, mempercepat metabolisme, memproduksi sel darah merah, dan menurunkan berat badan, insya Allah akan ada khasiatnya. Berikutnya, nah ini ada istilah namanya karbo. Karbo itu adalah karbohidrat. Karbohidrat misalkan nasi, pasta, ubi, atau roti. Ya, di sini karbohidrat di sini ada gambar di sebelah kirinya satu kepal tangan. Artinya, jadi yang kita perbolehkan dikonsumsi setiap jadwal makan karbohidrat itu kalau misalkan kita makan nasi putih. Nah, apabila kita makan nasi putih, diusahakan itu patokannya ukurannya satu kepal tangan. Ya, satu kepal tangan ini. Jadi untuk mengkonsumsinya. Itu gambarannya yang kita harus masuk ke dalam perut kita. Kemudian, yang kedua protein. Protein itu bisa berupa ayam, ikan, tempe, telur, tahu, daging. Itu yang termasuk ke dalam protein. Di sebelah kirinya ada gambar satu telapak tangan. Maksud dari gambar satu telapak tangan ini yang dikonsumsi oleh kita protein itu minimal 1/4 atau setengah kilogram. Ya, jadi yang kita konsumsi itu minimal 1,5 atau 1/4 kilogram. Tuh bisa dimasukkan atau dikonsumsi oleh tubuh kita. Kemudian yang ketiga serat. Serat itu berupa sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, di sana di gambar sebelah kirinya ada satu tangkup. Maksudnya satu tangkup itu bisa dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Jadi Bapak dan Ibu guru yang hebat bisa mengkonsumsi sayur-sayuran yang hijau atau buah-buahan dengan mengkonsumsi yang lumayan cukup banyak. Itu untuk sebagai patokan atau takaran dalam mengkonsumsi karbohidrat, protein, atau serat. Ya, kita lanjutkan. Nah ini fungsi ginjal. Saya akan membahas fungsi ginjal. Di sini ada 5 fungsi dalam ginjal. Yang pertama adalah mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Ya, jadi ginjal itu mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh yang kita di dalam tubuh itu produknya akan dikeluarkan melalui ginjal. Yang keduanya menyeimbangkan cairan tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ada cairan akan diseimbangkan oleh ginjal tersebut. Yang ketiganya memproduksi sel darah merah, ya, memproduksi sel darah merah. Yang keempat mengatur tekanan darah
ya, mengatur tekanan darah, menyaring 120 sampai 150 liter darah per hari. Jadi fungsi ginjal ini sangat bagus dalam mengatur tekanan darah, ya. Dan yang keenam, fungsinya yaitu mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah, ini fungsi-fungsi dari ginjal, dari mulai mengeluarkan, menyeimbangkan cairan, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, sampai mengaktifkan vitamin D untuk tulang dan gigi. Jadi lumayan cukup banyak ya fungsi ginjal itu. Kita lanjutkan. Nah, ini terdapat rating makanan manis. Saya ambil contoh di sini ada 3 atau gambar makanan manis seperti yang pertama donat, yang kedua kue, yang ketiganya makan makanan snack atau makanan ringan manis ya. Yang manis yang mengandung gula, makanan-makanan yang mengandung gula dan tepung. Nah, makanan tersebut bisa digantikan dengan makanan yang di bawah ini seperti apel merah, apel hijau, pir, jamu kristal, kiwi, atau bahkan dengan semangka. Nah, ini makanan yang di atas itu bisa diganti dengan buah-buahan yang di bawah ini. Kenapa? Karena manisnya buah-buahan ini bukan manisnya buatan atau manisnya buatan dari makanan yang seperti donat. Karena donat dan bolu dan sebagainya itu biasanya suka mengandung pemanis buatan. Sedangkan buah-buahan di bawah ini murni atau asli manisnya. Jadi bisa digantikan dengan buah-buahan yang di bawah ini. Kita lanjut ya. Tip gaya hidup sehat. Nah, di sini ada beberapa cara supaya gaya hidup sehat. Yang pertama, berpikir positif. Berpikir positif ya. Jadi kita harus berpikiran positif, kemudian selalu positif thinking. Yang kedua, makan sehat dan tepat waktu. Ya, makan sehat dan tepat waktu. Jadi kita harus selalu makan makanan yang sehat dan tentu juga harus eh, tepat waktu keduanya. Misalkan kalau sarapan pagi kita harus menyesuaikan jadwalnya. Sarapan pagi jam berapa. Kemudian kalau kita makan siang kita harus tepat makannya jam berapa. Ya, itu tip yang kedua. Kemudian tip yang ketiga, tidur cukup. Tidur cukup tentunya ini akan membuat tubuh kita menjadi segar. Ya, membuat tubuh kita pas bangun jadi fresh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, cukup kebutuhan cairan. Jadi kita harus minum air yang disarankan tadi sekitar minimal 8 gelas atau setara dengan 2 liter air ya. Yang kelima, belajar atur napas. Belajar atur napas ini juga akan membuat gaya hidup kita sehat. Dan yang terakhir, yang keenam, murah senyum, selalu bersyukur. Nah, ini keenam tip ini akan membuat hidup sehat atau membuat gaya hidup sehat. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan keenam langkah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita lanjutkan. Ini terdapat beberapa gambar ya, yang mana ada gambar-gambar seperti buah alpukat, kacang, kemudian tempe. Di sini tempe
sekitar 41 gram atau sekitar 1 cup. Kemudian ada alpukat 4 gram sekitar 1 sendok. Kemudian ada sayur-sayurannya juga dan kacang-kacangan juga. Ini adalah takaran-takaran yang kita harus konsumsi. Berikutnya, ini yang saya sampaikan adalah efek buruk konsumsi gula. Jadi, apabila kita mengkonsumsi gula berlebihan, maka akan memiliki banyak efek buruk bagi kesehatan kita. Ya, apa saja sih efek buruknya apabila kita mengkonsumsi gula berlebihan? Yang pertama, tentunya akan peningkatan berat badan. Berat badan kita akan secara drastis meningkat. Kalau berat badan meningkat, otomatis badan kita sedikit melebar, ya, sedikit melar. Itu. Yang kedua, apabila kita mengkonsumsi gula berlebihan, dapat meningkatkan resiko mengalami diabetes atau tekanan darah tinggi. Tentu pasti yang namanya diabetes pasti itu kan penyakit gula darah. Itu bisa disebabkan karena mengkonsumsi gula dengan berlebihan atau banyak, atau mengalami tekanan darah tinggi sama. Nah, juga apabila mengkonsumsi gula berlebihan. Lalu yang ketiga, efek buruknya apa? Kalau mengkonsumsi gula berlebihan, yaitu mempercepat masalah kepikunan. Jadi cepat pikun dan penuaan dini, cepat tua. Nah, jadi dapat disimpulkan sini apabila kita mengkonsumsi gula berlebihan itu dapat mengalami efek buruk seperti yang dicontohkan tidak. Yang ketiga tadi, satu, peningkatan berat badan, kedua, mengalami diabetes atau tekanan darah tinggi, yang ketiganya cepat pikun atau penuaan dini. Itu apabila mengkonsumsi gula berlebihan. Kita lanjutkan. Nah, di gambar atau ada di layar kaca Bapak dan Ibu guru hebat bisa lihat di sana ada rekomendasi gula harian. Jadi yang maksud dengan rekomendasi gula harian adalah yang mana gula yang kita harus konsumsi itu berapa. Di sini disampaikan tidak lebih dari 50 gram per hari. Jadi kita itu tidak boleh mengkonsumsi gula itu dalam satu hari lebih dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan, ya, atau setara dengan 4 sendok makan. Itu tidak boleh dikonsumsi oleh tubuh kita. Jadi takarannya yaitu dalam satu hari tidak boleh lebih 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Itu takaran untuk mengkonsumsi gula. Lanjutkan. Nah ini ada contoh foto seorang ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini dia melakukan pola hidup sehat. Dan alhamdulillah bonusnya langsing. Dia ini melakukan pola hidup sehat dari bulan Januari sampai akhir Maret atau awal April ini, sekitar 3 bulanan dia melakukan pola hidup sehat, dimulai dari pola makan, kemudian kebiasaan jalan yang sehat, dengan melakukan tips-tips yang membuat badan sehat. Nah, dia melakukan dengan konsisten dan alhamdulillah bisa terlihat yang tadinya sebelum seperti ini sebelah kiri dan setelahnya di sebelah kanan. Itu lossnya itu sekitar 21 kg. Yang dulunya itu
berat badannya sekitar 90 kilogram. Jadi berat badannya 90 kilogram. Dia melakukan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, dia menurunkan berat badannya itu hilangnya sampai 21 kilogram dalam 3 bulan. Berarti yang tadinya 90 kilogram sekarang menjadi 69 kilogram. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal sebetulnya tidak melakukan diet. Karena kebanyakan orang itu melakukan diet itu biasanya diet itu tidak makan. Padahal yang tidak makan itu tentunya akan merusak organ atau bagian tubuh kita di dalam tubuh kita. Nah, ini kita tetap makan, tapi pola makannya yang teratur, yang disiplin. Dan alhamdulillah hasilnya bisa didapatkan seperti ini. Nah, semoga ini yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya paparkan dari poin-poin kebiasaan, pola makan dan sebagainya, kemudian mengkonsumsi gula, dan air putih dan sebagainya dapat bermanfaat, ya dapat bermanfaat informasinya, kemudian dapat diimplementasikan atau dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu guru hebat. Oke, demikian yang saya sampaikan pada paparan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang sengaja maupun tidak sengaja. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.